Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat dan tetap bersemangat selama mengikuti pembelajaran jarak jauh kita ini. Ibu juga mengucapkan selamat datang pada kalian semua yang sudah bergabung menjadi siswa di SMA Saperius II ini. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yeti Kristina dan di kelas 10 ini Ibu mengampu mata pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Materi pertama kita adalah tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajarannya adalah setiap peserta didik memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkatan organisasi kehidupan, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali pada kalian bahwa waktu SMP kalian sudah mempelajari tentang IPA. Dan di SMA ini, IPA sudah terpecah menjadi 3 mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pasti kalian sudah sangat mengerti sekali dengan apa yang dimaksud dengan biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu bio dan logos. Bio artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tetapi, kita tidak hanya mempelajari makhluk hidup saja. Kita juga mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan. Contoh, kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu biasanya disebabkan oleh benda-benda tidak hidup. Begitu juga kita mempelajari tentang lingkungan. Lingkungan kita tidak semuanya berisi makhluk hidup, tapi ada benda matinya juga. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Apa saja yang dipelajari dalam biologi? Objek kajian biologi meliputi semua makhluk hidup dan berbagai kehidupan pada tingkat organisasi kehidupan, dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan tingkatan organisasi yang dipelajari dalam biologi dimulai dari tingkat molekul, kemudian dilanjutkan dengan tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, sampai dengan biosfer. Jadi dengan kata lain, biologi mempelajari mulai dari molekul yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa sampai seluruh dunia. Jadi, objek kajian yang dipelajari dalam biologi itu sangat luas sekali. Dan apa saja sih manfaat mempelajari biologi itu? Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang manfaatnya sangat luas sekali. Contoh, biologi mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah sangat membantu untuk menemukan berbagai macam obat yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, mengatasi masalah kekurangan makanan. Biologi sangat membantu sekali untuk menyediakan ketersediaan bahan makanan melalui bidang pertanian, peternakan, perikanan. Di sana berbagai macam cara dilakukan untuk meningkatkan hasil pangan yang akan mencukupi kebutuhan pangan makhluk hidup di seluruh dunia. Yang berikutnya, mengatasi masalah lingkungan, pencemaran lingkungan atau pengerusakan lingkungan, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat teratasi dasar biologi. Karena begitu luasnya kajian biologi, sehingga
Biologi memiliki cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang itu diantaranya adalah bakteriologi, yang khusus mempelajari tentang bakteri. Ada bioteknologi, yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk kesejahteraan manusia. Kemudian ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan. Ada ekologi yang mempelajari tentang lingkungan hidup. Ada entomologi yang mempelajari tentang serangga. Evolusi mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup. Kemudian ada genetika, mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua ke anak-anaknya. Ada mikologi yang mempelajari tentang jamur, zoologi yang mempelajari tentang hewan, dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Dan untuk cabang-cabang biologi ini menjadi tugas pertama kalian di pertemuan kita kali ini ya. Biologi masuk dalam ilmu IPA. Cara yang paling baik untuk mempelajari biologi adalah dengan melakukan penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah serangkaian kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk menjadi seorang peneliti, kalian harus memiliki sifat ilmiah. Apa saja sih sifat-sifat ilmiah itu? Sifat ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian, mereka harus bisa membedakan antara opini dan fakta, peduli terhadap lingkungan, jujur, terbuka, kritis, mampu bekerja sama, ulet, bertanggung jawab, juga mensyukuri karunia Tuhan. Nah, itu tadi sikap-sikap ilmiah. Selain memiliki sikap ilmiah, kalian juga harus memiliki kemampuan kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu dikenal dengan istilah metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki langkah-langkah kerja. Di antaranya yang pertama adalah mampu mengidentifikasi permasalahan. Apa sih permasalahan itu? Permasalahan adalah suatu persoalan yang harus diselesaikan. Permasalahan adalah sesuatu yang tidak diharapkan tapi terjadi. Dan ini langkah pertama, kita harus dapat mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, mampu membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang kita hadapi. Yang ketiga, merancang percobaan, mengelola data hasil pengamatan. Kelima, membuat kesimpulan. Dan yang keenam, mampu mengkomunikasikan hasil kesimpulannya dengan baik. Setelah kalian mampu melakukan rangkaian kerja, jangan lupa kalian harus mengkomunikasikan hasil pengamatan yang kalian lakukan. Hasil pengamatan itu kalian buat dalam saluran penelitian yang biasa dikenal dengan karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri atas tahapan-tahapan, dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ketika kalian melakukan suatu penelitian, biasanya dilakukan dalam suatu ruangan yang dikenal dengan istilah laboratorium. Dan kalian harus ingat, ketika bekerja di laboratorium, kalian harus memiliki kemampuan untuk menjaga terhindar dari berbagai kecelakaan yang bisa saja terjadi di dalam laboratorium. Untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, yang pertama kalian harus mengenal bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam laboratorium dengan melihat simbol-simbol yang tercantum di dalam kemasan. Selain itu, kalian juga mengenal alat-alat dan bahan yang ada di dalam lab dan mengetahui cara pemakaiannya. Selain itu, kalian juga harus menaati tata tertib yang terdapat di dalam lab. Yang pertama, kalian harus menggunakan jas laboratorium
sarung tangan, masker selama melakukan praktikum untuk melindungi tubuh kalian dari bahan kimia yang berbahaya. Kemudian tidak makan dan minum di dalam laboratorium. Jangan pernah mencoba-coba mencampurkan berbagai bahan kimia yang terdapat di dalam lab tanpa seizin guru pembimbing kalian. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Setelah melakukan praktikum, kalian segera membersihkan bahan-bahan yang sudah kalian pakai. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan bilas dengan air bersih setelah selesai melakukan praktikum. Sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Terima kasih.